Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget hari ini aku bisa ketemu lagi sama teman-teman semuanya. Aku bisa ngobrol lagi sama teman-teman semuanya. Dan hari ini kita akan sharing-sharing mengenai personal branding. Namun buat teman-teman yang mungkin subscriber baru aku atau yang belum subscribe, jadi aku mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Rohman Hikmat. Aku sebagai foundernya Penggerak Bangsa dan juga founder dari startnow.idn. Jadi Penggerak Bangsa dan startnow.idn ini fokus pada bidang kepemudaan, di mana ini merupakan platform yang sengaja dibentuk dari inisiasi pemuda juga, yang mana memiliki tujuan agar membentuk pemuda yang menjadi harapan bangsa untuk Indonesia emas di tahun 2045. Selain itu juga kita punya keinginan bahwa kita ingin ngebentuk pemuda-pemuda ini agar siap menghadapi tantangan bonus demografi. Di mana ketika bonus demografi ini muncul di Indonesia, otomatis kita harus mempersiapkan pemudanya agar berkompeten, agar memiliki kompetensi-kompetensi yang menjadikan mereka siap dalam menghadapi tantangan zaman. Karena kalau pemudanya aja nggak siap, kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi. Bisa jadi yang awalnya kita anggap bahwa pemuda-pemuda untuk bonus demografi tahun 2045 ini akan memunculkan harapan-harapan baru, akan menciptakan perubahan-perubahan baru untuk Indonesia, tapi karena tidak dibekali dengan kompetensi dan kapabilitas yang cukup, maka ini adalah awal kehancuran dari Indonesia. Maka dari itu, startnow.idn dan juga Penggerak Bangsa membentuk suatu platform untuk mempersiapkan pemuda tersebut agar memiliki kompetensi, kapabilitas, dan agar siap untuk menghadapi tantangan bonus demografi tahun 2030. Dan selain itu pun, harapan besar kami dengan adanya platform ini adalah menjadikan Indonesia yang lebih maju lagi, yang lebih baik lagi karena pemudanya. Karena Soekarno pernah bilang, beri aku 1.000 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya, dan beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Dan mari kita doakan bahwa pemuda-pemuda harapan yang dikatakan oleh Soekarno adalah diri kita, adalah kita yang siap menghadapi tantangan zaman di masa yang akan datang. Oke teman-teman, sekiannya intermezzonya. Jadi kita akan fokus pada materi hari ini mengenai personal branding. Jadi aku senang banget atas antusiasme teman-teman dalam setiap sharing sessionnya, dalam setiap berbagi inspirasinya. Jadi kita konten ini adalah konten berbagi inspirasi. Dan aku senang banget sama teman-teman semuanya yang sangat-sangat luar biasa, dimulai dari pendaftaran yang banyak banget, dan hari ini kebetulan moderator aku belum bisa hadir hari ini karena lagi ada kegiatan yang lain, jadi kita sharing bareng-bareng. Dan mungkin aku bakal menjelaskan background aku terlebih dahulu. Aku ini merupakan mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran, masih semester 8, jadi sekarang masih berkuliah juga. Terus aku juga alhamdulillah tahun lalu diberikan amanah sebagai Ketua BEM Kema FKUP Unpad, lalu juga sebagai Duta Baca Jawa Barat, dan sekarang ini lagi fokus di berbagai eventual dan juga berbagai kegiatan serta aktivitas literasi, terus juga berbagai aktivitas kepemudaan. Dan besar harapan aku untuk Indonesia ini bisa lebih baik lagi karena pemudanya. Dan berkaitan dengan personal branding, teman-teman semuanya pasti udah sering denger dong ya, yang namanya personal branding, citra diri, dan lain sebagainya. Dan ternyata di masa yang sekarang personal branding itu sepenting itu loh, apalagi di tengah-tengah pemuda yang luar biasa sekarang ini banyak banget gitu, dan meluap banget orangnya, meluap banget kuantitasnya. Jadi maka dari itu personal branding ini menjadi sangat penting karena akan menjadi otentiknya seorang pemuda. Pemuda ini akan dikenal karena apanya sih? Brandnya seorang pemuda itu dikenal karena apanya? Jadi buat teman-teman semuanya, personal branding ternyata sepenting itu. Karena kalau kita nggak punya personal branding kita, akan menjadi apa diri kita? Akan dikenal sebagai apa sih kita tuh? Karena kan nanti kita akan fokus dituntut untuk mengerjakan sesuatu. Kalau kita nggak punya branding khusus, kalau kita nggak punya keahlian khusus, dan kita nggak dikenal orang sebagai sesuatu, akan seperti apa diri kita? Akan susah itu loh teman-teman. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai personal branding di era digital. Namun sebelum itu, kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman.
agar kegiatan kita ke depannya akan lebih diperlancar dan dipermudah lagi. Maka dari itu silahkan berdoa dimulai. Berdoa dapat dilanjutkan, dan agar lebih berkah lagi, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Dan buat seluruh peserta yang hadir hari ini, boleh banget buat untuk absensi, boleh di kolom live chat dengan menuliskan nama dan juga asal instansi. Jadi tulis ya, nama dan asal instansinya di kolom live chat agar menjadi bukti kehadiran teman-teman dalam mengikuti webinar hari ini. Webinar hari ini. Dan aku mau izin share screen terlebih dahulu berkaitan dengan materi yang akan disampaikan hari ini. Oke. Sudah muncul ya, teman-teman semuanya. Oke. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai personal branding di era digital, dan aku senang banget bisa bawain materi hari ini kepada teman-teman karena sepenting itu loh kita membangun personal branding di era digital. Apalagi sekarang itu udah zamannya semua orang menggunakan Instagram, semua orang punya media sosial. Ada orang-orang yang aktifnya itu di Twitter, ada orang-orang yang aktifnya itu bikin blog, ada orang-orang yang aktifnya di Facebook, ada orang-orang yang aktifnya itu di Instagram. Apalagi sekarang di masa pandemi COVID-19, di mana mungkin untuk kita membranding diri sendiri secara langsung melalui aktivitas-aktivitas offline kayaknya susah deh. Dan mungkin sekarang ini udah eranya ya, ketika HRD mewawancara seorang, dilihat dulu media sosialnya apa sih, aktivitas di media sosialnya tuh kayak gimana. Dan nggak jarang loh banyak penerima-penerima pekerjaan dalam hal ini HRD ataupun orang-orang yang mewawancara kita tuh ngelihat media sosial kita. Mungkin sekarang beberapa formulir aja cantumkan media sosial gitu. Jadi ternyata media sosial ini sepenting itu untuk kita bangun personal brandingnya. Jadi personal branding pertama yang akan dilihat oleh orang lain pasti ngelihat dulu media sosialnya. Misalkan aku Rohman Hikmat. Ketika aku memperkenalkan diri, orang-orang tuh akan ngelihat dulu Instagramnya apa sih, dan di Instagramnya kayak gimana. Dan ketika kita tahu, oh ternyata aktivitas dia di media sosial tuh kayak gini-gini loh. Dia ini banyak beraktivitas literasi, dia ini banyak beraktivitas di kepemudaan. Oh berarti bidangnya dia adalah di bidang literasi dan juga bidang kepemudaan. Nah, jadi sepenting itu untuk kita membangun personal branding kita khususnya di media sosial, di era digital ya, teman-teman. Di masa sekarang kan udah semua orang serba digital, apalagi di masa pandemi COVID-19 kita dituntut untuk betul-betul siap dalam menghadapi yang namanya era digital. Jadi kalau kita nggak mampu, kalau kita belum siap untuk memanfaatkan digital ini, akan sangat disayangkan aja sih, karena sepenting itu, karena seberharga itu. Jadi mulai dari sekarang kita bangun personal branding kita di media sosial kita masing-masing yuk, karena sepenting itu. Dan ini yang perlu diketahui terlebih dahulu nih teman-teman, bahwa pengguna internet di Indonesia ini mencapai 150 juta jiwa atau 56% dari total penduduk Indonesia. Dan juga jumlah pengguna internet mobile-nya berjumlah 142,8 juta jiwa atau 53%. Jadi ini membuktikan bahwa banyak sekali pengguna internet mobile di Indonesia. Dan hal tersebut menunjukkan kalau sekarang aja seluruh penduduk Indonesia hampir memiliki handphone, hampir semuanya itu menggunakan gawai. Jadi memang dengan kondisi seperti itu berarti tidak ada alasan yang lebih luar biasa lagi untuk kita mempersiapkan diri agar siap menghadapi tantangan di era digital. Salah satunya adalah membangun personal branding kita di media sosial. Dan itu baru data di tahun 2018, teman-teman. Dan selanjutnya, ini berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia, mencatat adanya peningkatan 15-20% trafik internet di masa pandemi COVID-19. Jadi ternyata di masa pandemi COVID-19 ini, trafik pengguna internet tuh banyak banget, dan juga ada peningkatan pengguna internet sampai 15-20% gitu. Jadi banyak banget pengguna internet di Indonesia, apalagi di masa pandemi COVID-19. Karena sekarang aja pembelajaran udah digunakan dengan daring. Segala hal aktivitas work from home.
Jadi berbagai macam aktivitas diselenggarakan secara daring. Jadi ketika berbagai macam aktivitas dilaksanakan secara daring, otomatis pengguna internet akan meningkat. Dan penggunaan media sosial juga akan semakin banyak. Jadi sayang aja ketika kita sekarang sebagai pemuda belum mampu untuk mengoptimalkan peranan media sosial di berbagai macam lini kehidupan. Sekarang orang berjualan aja udah di media sosial. Berjualan sayur aja udah di media sosial. Terus juga berbagai macam aktivitas yang lain tidak hanya dari segi pembayaran ataupun dari segi pembelanjaan, banyak juga aktivitas-aktivitas yang lain yang sekarang itu memanfaatkan era digital. Jadi ternyata masa depan itu udah kelihatan di hadapan mata. Dan era digital pun sama, udah sangat kelihatan di hadapan mata. Dan ketika kita melihat adanya suatu potensi besar, adanya suatu harapan besar di era digital ini, berarti ada tanggung jawab kita untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan digital, dalam menghadapi yang namanya peranan media sosial. Karena kalau kita nggak mempersiapkan, mungkin aja kita akan tenggelam di tengah tantangan zaman. Yang sekarang ini udah serba digital, tapi kitanya belum siap dalam menghadapi era digital tersebut, ya mungkin aja kitanya akan tenggelam di tengah tantangan zaman, mungkin aja kitanya akan gagal dalam menghadapi apa yang terjadi di masa yang akan datang. Dan seperti yang aku bilang barusan, bahwa tantangan zaman ini akan sangat berkaitan dengan peranan media sosial. Sekarang aja kayak kita pengen jadi seseorang yang kita idolakan dengan melihat media sosialnya. Misalkan nih, ada orang-orang yang ngefans sama aktor-aktor drakornya. Nah, pasti terobsesi banget sama drakornya dengan kita melihat, memfollow media sosialnya, kita ngelihat aktivitas sehari-harinya kayak gimana, dan kadang-kadang kita menjadi resah dan gelisah ketika kita nggak melihat keaktifan mereka di media sosial. Oh, jadi ternyata sekarang ini media sosial sangat-sangat memiliki peranan dan pengaruh besar dalam setiap lini kehidupan. Bahkan yang mungkin kita nggak pernah ketemu aja, tapi kita udah bisa mengidolakan seseorang gitu. Kita nggak pernah ketemu, cuman kenal di video YouTube-nya, cuman kenal di konten-konten Instagram-nya, tapi kita udah se-ngefans itu, tapi kita udah sekagum itu, dan bahkan kita menjadikan mereka ini sebagai role model kehidupan kita. Dan bagaimana cara kita membangkitkan pengaruh media sosial dalam menghidupkan literasi di masyarakat, khususnya kalangan pelajar dan juga kalangan mahasiswa, adalah dengan cara seperti apa? Dengan cara kita meningkatkan yang namanya literasi digital, agar kita enggak terpengaruh oleh informasi-informasi negatif, agar kita bisa membawa pengaruh-pengaruh positif di media sosial kita. Yang artinya, yang awalnya kita mengidolakan sesuatu hanya karena kehidupan media sosialnya aja, kita nggak pernah tahu. Kita mungkin cuma ngelihat kebahagiaan-kebahagiaan yang ditunjukkan di media sosial. Tapi di tengah orang tersebut mencapai kebahagiaan atau kesuksesan-kesuksesan tersebut, bukan berarti kita cuma ngelihat kesuksesannya aja. Bukan berarti misalkan hari ini aku melihat kesuksesannya Afgan gitu. Kok kayaknya seneng banget ya hidup jadi Afgan, kayak gini. Kok kayaknya seneng banget ya kita hidup menjadi seorang artis yang kayaknya semua fasilitasnya tercukupi. Berbagai macam halnya dipenuhi. Ketika ingin apa, bisa terjadi gitu aja. Nah, berarti kita cuma ngelihat dari sisi gitu doang. Padahal kita nggak tahu proses dia melewati fase-fase tersebut kayak gimana. Bagaimana susahnya dia sampai akhirnya dia bisa sukses. Kita cuma bisa ngelihat kesuksesan orang lain doang. Tapi kita mungkin belum tahu proses perjalanannya itu kayak gimana. Oleh karena itu, perlu banget untuk kita meningkatkan dan menghidupkan kembali literasi di tengah penggunaan media sosial ini. Untuk membangun personal branding kita, untuk melihat personal branding orang lain, maka diperlukan yang namanya kemampuan literasi. Khususnya untuk kita yang sekarang ini akan menghadapi tantangan bonus demografi. Pemuda-pemuda seumuran 17-20 tahunan yang energinya itu masih banyak, energinya itu masih luar biasa, ya jadi sangat perlu untuk dioptimalkan. Jangan sampai energi luar biasa yang kita miliki ini dibuang gitu aja, dibuang sia-sia. Yang artinya ketika kita nggak mampu untuk mengoptimalkan peranan energi kita di tengah media sosial, mungkin aja kita nanti akan menjadi generasi yang tidak menerima pendapat orang lain.
di mana ataupun kita malah terpengaruh oleh peranan media sosial yang kadang-kadang media sosial ini nggak menunjukkan informasi secara keseluruhan. Hanya menyampaikan potongan-potongan informasi yang menyebabkan kita ini mungkin akan terpengaruh oleh potongan informasi tersebut. Dan ketika kita terpengaruh oleh potongan informasi tersebut, mungkin aja menyebabkan dampak negatif bagi kita, atau malah menurunkan kualitas hidup kita, atau menurunkan idealisme kita. Jadi penting banget yang namanya literasi digital dan kita mempelajari serta menghidupkan kembali literasi digital di masyarakat. Dan berkaitan dengan personal branding, McNally and Speak pada tahun 2004 menjelaskan bahwa personal branding ini merupakan persepsi yang tertanam dan terpelihara di benak orang lain yang memiliki tujuan akhir agar publik punya pandangan positif terhadap diri kita sehingga dapat berlanjut kepada kepercayaan, loyalitas, dan juga profesionalisme. Nah, jadi ternyata ada beberapa kata kunci nih McNally and Speak ini dalam menjelaskan personal branding, yaitu adalah tentang persepsi orang lain terhadap kita. Terus juga yang kedua ini tentang kepercayaan, loyalitas, dan juga profesional. Kenapa sih bisa keempat kata kunci ini menjadi poin-poin penting dalam definisi personal branding? Karena yang namanya personal branding itu artinya adalah bagaimana cara kita membentuk persepsi orang lain terhadap diri kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalkan, seorang Rohman Hikmat ini ingin dikenal sebagai motivator oleh orang lain. Otomatis, hal yang akan aku bangun adalah dengan aku menjadi pembicara-pembicara seminar motivasi di berbagai macam kegiatan. Dengan aku menjadi motivator-motivator di beberapa seminar yang diadakan oleh sekolah. Dengan aku menyemangati orang-orang untuk kuliah, gitu misalkan. Dan juga hal itu nggak cuma dibangun dari kondisi offline aja, tapi juga aku membentuk media sosial aku sebagai seorang motivator. Mungkin dengan membuat mikroblog motivasi, mungkin juga dengan menjelaskan pencapaian-pencapaian yang bisa memotivasi orang lain, mungkin juga dengan membentuk hal-hal yang istilahnya ini tuh bisa meningkatkan atau membangkitkan semangat orang lain. Oh, jadi dengan hal tersebut kita itu bisa memunculkan pandangan publik terhadap Rohman adalah seorang motivator. Jadi tanpa aku harus bilang, I'm motivator, aku adalah motivator. Aku nggak perlu bilang ke semua orang bahwa aku adalah motivator. Tapi publik akan mempersepsikan diri aku sebagai motivator ya karena media sosial aku aja adalah media sosialnya penuh dengan kata-kata motivasi dan menyemangati orang lain. Dan tindakan-tindakan yang aku lakukan pun sama, memotivasi orang lain, memberikan semangat kepada orang lain. Dan dari persepsi tersebut, maka akan timbul kepercayaan dari publik bahwa Rohman adalah seorang motivator. Dan Rohman loyal ketika dia menjadi motivator. Ketika dia menjadi speaker, ketika dia menjadi pembicara, dia akan loyal terhadap apa yang dibicarakan. Istilahnya kita memiliki kompetensi karena publik itu mempersepsikan kompetensi tersebut ada dalam diri kita. Nah, jadi sepenting itu loh teman-teman yang namanya personal branding, di mana personal branding ini akan menjadi persepsi publik terhadap diri kita. Lalu ini juga ada definisi yang lain bahwa personal branding adalah praktik untuk mempromosikan diri, karir, dan pencapaiannya sebagai sebuah merek. Personal branding merupakan proses mengembangkan dan mempertahankan reputasi dan juga kesan individu. Jadi dalam hal ini ternyata personal branding ini adalah ilmu praktik untuk kita mempromosikan diri kita. Kita ini akan dikenal sebagai orang dengan kita mempromosikan diri kita sebagai seorang apa sih? Sama seperti tadi contohnya, dengan mempromosikan diri sebagai seorang motivator, mengiklankan diri sebagai seorang motivator. Dan ini tuh akan berpengaruh juga terhadap karir kita. Kita pengen jadi apa sih nantinya? Misalkan aku pengen jadi politisi, otomatis hal-hal motivasi aku nanti akan bergerak arahnya itu ke dalam bidang politisi, ke dalam bidang pemerintahan. Dan juga ini akan berkaitan dengan pencapaian kita sebagai sebuah merek. Mereknya Rohman, ini kayak gimana sih? Pencapaiannya apa aja sih? Kayak misalkan ini merek sebuah brand sabun ataupun brand yang lain. Nah, merek ini kan akan dilihat dari pencapaian-pencapaiannya. Misalkan sabun muka, bagaimana dia ini bisa mencerahkan kulit muka.
Jadi itulah mereknya. Dan pencapaiannya adalah dia berhasil dalam mencerahkan muka dari masing-masing penggunanya. Jadi itu branding yang akan dibangun. Jadi ternyata sangat luar biasa pentingnya yang namanya personal branding. Dan untuk membangun personal branding ini, ada beberapa hal yang perlu dikenali dan juga perlu untuk dipahami. Apa aja sih cara-cara membangun personal branding ini? Cara-cara untuk membangun personal branding ini, yang pertama kita harus mengetahui siapa kita. Kita ini siapa sih? Kita ini akan dikenal sebagai orang yang kayak gimana? Jadi nih, siapa kamu? Kamu adalah motivator. Nah, jadi kita udah tahu dulu nih, kita akan dikenal sebagai sosok yang seperti apa. Ada juga yang mungkin sosoknya ingin dikenal sebagai aktivis. Ada orang yang pengen dikenal sebagai penceramah. Ada orang yang pengen dikenal sebagai religius, sebagai tokoh rohaniawan. Jadi pastikan kita udah mengetahui dulu nih siapa sih kita. Ketika kita udah tahu siapa diri kita dan akan apa kita, maka akan lebih mudah untuk kita mempromosikan diri kita. Ketika seorang aktivis berarti dia harus aware dan peka terhadap isu-isu yang terjadi. Dan yang namanya aktivis-aktivis isunya juga harus fokus. Isunya itu mau fokus di bidang pertanian, mau fokus di bidang gender, mau fokus di bidang apa. Jadi pastikan kita udah tahu dulu siapa diri kita untuk membangun personal branding kita. Terus yang kedua, apa keyakinan dan nilai utama pada diri kamu? Nah, ini kita harus menemukan nih, value kita itu apa sih? Value yang ingin kita bangun itu apa? Dengan menjadi motivator, value-nya apa sih? Value-nya ingin menebar manfaatkah? Value-nya ingin menambah followers kah? Value-nya ingin apa? Jadi kita harus punya dulu nih keyakinan dan nilai utama pada diri kita setelah kita tahu kita ini mau jadi apa. Terus apa jenis budaya perusahaan atau diri sendiri yang diinginkan? Apa coba? Budaya kerjanya tuh kayak gimana sih? Budaya yang ingin orang lain lihat itu kayak gimana? Jadi pastikan dibangun dulu budayanya itu kayak gimana. Lalu yang selanjutnya, skill apa sih yang bisa ditawarkan? Misalkan nih, aku pengen jadi motivator, branding aku itu adalah motivator. Nah, sebenarnya kita punya skill apa dalam menunjang peranan kita sebagai motivator? Apa skill yang kita milikin? Apa skill yang kita punya? Agar kita tahu skill-skill tersebut akan menunjang peranan kita sebagai seseorang. Sebagai seorang motivator tuh harus punya skill-skill apa aja sih? Jadi ternyata banyak hal yang bisa ditawarkan ketika kita udah tahu kita mau jadi apa dan skill-skill yang kita milikin itu apa aja. Terus yang selanjutnya adalah bagaimana kamu berpengaruh pada lingkungan di sekitar kamu. Ini juga akan menjadi penting. Ketika kita ingin membangun personal branding kita ingin dikenal sebagai motivator, emang seberapa berpengaruh sih peran kamu sebagai motivator? Punya apa sih kita sehingga kita bisa nge-influence each other? Jadi pastikan kita ini membangun personal branding kita dengan paham dulu kita mau jadi apa, keyakinan dan nilai utama kita apa, budaya kita seperti apa, skill yang bisa kita tawarkan apa, dan bagaimana kita akan berpengaruh kepada orang lain, kepada lingkungan sekitar kita. Caranya kayak gimana sih untuk berpengaruh tuh? Misalkan kayak kita dengan ikut berbagai macam aktivitas di masyarakat, kita ikut dengan berbagai kegiatan di sekolah, kita gabung misalkan di OSIS, di BEM, di BPM, agar kita memiliki pengaruh nih dalam membangun personal branding kita. Jadi pastikan kita udah paham dulu personal branding kita itu di area yang mana, sehingga kita sadar pengaruh yang akan kita berikan kepada lingkungan kita itu apa, dan juga kita punya value apa untuk diri kita sendiri. Dan selanjutnya kita akan bahas mengenai pentingnya personal branding. Meskipun tadi mungkin kita sempat nyinggung ya tentang pentingnya personal branding ini. Nah, sebetulnya pentingnya personal branding kita bisa bagi menjadi 5 hal. Yang pertama adalah pengembangan kepercayaan. Kenapa sih pengembangan kepercayaan? Karena ini akan berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap kita. Maka kita akan berkembang nih. Yang mungkin awalnya kita cuma dikenal oleh publik sebagai motivator itu cuma 3 orang doang. Tapi pentingnya personal branding dengan kita membranding diri kita, posting di media sosial kita sebagai seorang motivator, mungkin akan bertambah menjadi 5, 6, 7, 8, 100, 200, 1000.
Jadi ternyata ini tuh tentang pengembangan kepercayaan diri kita bahwa kita mampu untuk membranding diri kita sebagai seorang motivator. Terus yang kedua, membangun koneksi. Pasti dong kalau kita udah dikenal sebagai seorang motivator, ada beberapa koneksi. Mungkin entah itu tawaran pekerjaan, tawaran job, ngisi di mana, dan kita harus memperkenalkan diri kita sebagai seorang motivator. Kita harus mengkoneksikan diri kita sebagai seorang motivator. Jadi kalau kita udah punya branding khusus terhadap diri kita, maka ini akan lebih mudah untuk kita membangun koneksi dan juga jaringan. Nah, pasti teman-teman akan seneng dong ketika teman-teman dikenal sebagai seorang motivator dan juga teman-teman punya koneksi-koneksi nih. Jadi, pastikan kita membangun koneksi diri kita sebagai seorang motivator. Terus juga membangun kredibilitas. Orang-orang akan percaya, orang-orang akan yakin bahwa kita ini mumpuni sebagai seorang motivator. Nih teman-teman semuanya, kalau kita nggak membranding diri kita, kalau kita nggak ngeliatin diri kita sebagai seorang motivator, bagaimana orang lain akan percaya? Bagaimana orang lain akan menganggap kita kredibel terhadap sesuatu hal kalau kita aja nggak membranding diri kita? Jadi pentingnya personal branding adalah untuk membangun kredibilitas diri kita juga. Karena ada orang yang mungkin dia tuh pinter banget, tapi dia nggak menunjukkan kepada orang lain bahwa dia ini pintar di salah satu bidang. Misalkan seorang public speaker, orang-orang nggak akan pernah percaya bahwa dia kredibel di bidang public speaker kalau dia nggak memperlihatkan diri bahwa dia ini mampu dalam bidang public speaking. Jadi pastikan teman-teman semuanya, kita ini mampu untuk membranding diri kita terhadap kemampuan yang kita punya agar dianggap kredibel oleh orang lain. Terus juga keuntungan dalam keyakinan dan memiliki authenticity. Jadi keuntungan dalam keyakinan ini contohnya seperti apa? Kita yakin bahwa kita ini adalah seorang public speaker. Ini juga akan membangun karir kita sebagai seorang public speaker. Mungkin akan ada tawaran job dan lain-lain juga sebetulnya. Keuntungan-keuntungan yang didapatkan ketika kita berhasil membangun personal branding kita. Terus juga memiliki authenticity, ini tuh akan menjadi otentik dalam diri kita. Kita ini akan dianggap otentik. Jadi kayak, oh iya, Rohman ini seorang public speaker yang kayak gini. Rohman ini adalah motivator yang kayak gini. Misalkan Rohman ini motivator di bidang perkuliahan. Berarti orang-orang tuh punya otentik nih. Oh iya, Rohman ini kayak gini loh. Jadi ketika ada tawaran materi kayak gini, berarti ini mah bisa ke Rohman, ini mah bisa ke enggak. Jadi ternyata ada hal-hal yang pada akhirnya ini akan menjadi keuntungan dalam diri kita akibat personal branding. Dan seperti yang tadi aku jelaskan, teman-teman semuanya, ini tuh akan sangat berkaitan dengan peranan media sosial juga. Karena sekarang ini era digital, jadi penting banget untuk kita membangun personal branding di media sosial. Nah, seperti apa sih pentingnya dan juga penggunaan media sosial ini? Yang pertama adalah berkaitan dengan inspirasi dan motivasi. Jadi penggunaan media sosial ini bisa kita optimalkan peranannya untuk memberikan inspirasi dan motivasi. Nah, contohnya misalkan nih, kamu itu seorang public speaker atau aktivis kepemudaan. Nah, kamu itu bisa nge-motivate each other, kamu bisa menginspirasi orang lain dengan menyebarluaskan peranan-peranan kamu sebagai aktivis kepemudaan. Jadi kamu bisa sebarluaskan tuh hal-hal tersebut. Nah, ini kan akan menjadi poin penting luar biasa juga, di mana media sosial ini kamu branding sebagai kamu yang menginspirasi dan juga di aktivis kepemudaannya. Jadi kan ini akan menjadi hal yang luar biasa juga teman-teman. Penggunaan media sosial ini akan membangun citra diri kita, akan membangun personal branding kita. Selipkan kata-kata inspirasi dan motivasi. Agar apa? Selain berguna untuk diri kita sendiri, bayangkan ketika ada seorang bangun pagi, terus buka Instagram, ada pesan inspirasi dan motivasi. Dia akan terbangun inspirasi dan motivasinya. Terus yang kedua adalah pesan positif. Nah, pesan positif ini juga akan menjadi sangat luar biasa. Kenapa sih akan sangat menjadi luar biasa? Karena pesan positif ini dengan kita selalu membagikan pesan-pesan positif kepada orang lain, hal-hal positif kepada orang lain, kezelip bukan tentang kita doang. Jadi, pastikan kita ini membangun pesan-pesan positif juga nih kepada orang lain di sekitar kita. Terus yang selanjutnya adalah membagikan pengetahuan dan wawasan. Kan ada juga nih aktivis atau konten kreator yang fokus di bidang di pendidikan gitu, edukator kreator. Jadi kayak
Ini juga akan menjadi hal yang luar biasa, teman-teman, untuk kita menyebarluaskan informasi, pengetahuan, dan wawasan berkaitan dengan apa yang kita punya, skill apa yang kita fokus di bidang apa, pengetahuan kita di bidang mana, kita sebarluaskan informasinya di media sosial kita agar bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan ini juga menjadi salah satu yang penting, teman-teman. Misalkan kita ingin membranding diri kita sebagai seorang motivator. Nah, mungkin kita bisa menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan motivasi. Ini juga menjadi poin penting kan ya, teman-teman semuanya. Dan berbagai macam hal yang tadi aku jelaskan, inspirasi motivasi, pesan positif, pengetahuan dan wawasan, ini juga akan bermanfaat bagi orang lain yang menerima materi yang kita sampaikan di media sosial kita. Dan ini salah satu hal yang telah aku lakukan, teman-teman. Ini adalah aku membangun platform, namanya itu startnow.idn. Jadi startnow.idn ini merupakan salah satu ajang amalnya aku dan juga ajang mempersonal brandingkannya suatu platform di mana fokusnya ini di bidang pendidikan dan juga literasi. Tujuannya agar apa sih? Tujuannya agar mempersiapkan pemuda untuk mampu di bidang pendidikan dan juga di bidang literasinya. Karena kita percaya bahwa literasi ini adalah fondasi dari berbagai macam aspek, berbagai macam bidang. Jadi kita optimalisasi peranan Startnow platform startnow.idn ini untuk mengembangkan peranan pendidikan dan juga literasi di kalangan pemuda. Nah, jadi ini akan sangat luar biasa dong, teman-teman. Dengan kita membranding startnow.idn ini adalah program atau platform yang fokus pada bidang pendidikan dan juga literasi, brandingnya ya bidang literasi dan juga pendidikan gitu, teman-teman. Jadi ketika kita udah sadar bahwa oh brandingnya itu di bidang literasi dan pendidikan, ya udah fokus kita ke sana kayak gitu. Jadi akan terbranding dengan sendirinya si peranan si startnow.idn ini. Terus yang kedua juga teman-teman berkaitan dengan akses informasi, ini kan banyak banget ya. Salah satunya juga pemerintah perpustakaan masing-masing pasti banyak juga kok yang pada akhirnya membranding dari mereka. Contohnya misalkan di Dispusibda Provinsi Jawa Barat. Ini membangun yang namanya aplikasi Candil, Maca Dina Digital Library. Nah, ini juga orang-orang akan mengenal Candil sebagai apa sih? Sebagai kayak gimana? Ini dibentuk dari mulai logo, terus juga penamaan, terus juga caption, dan hal-hal yang lainnya. Jadi ternyata sepenting itu loh yang namanya personal branding. Dan teman-teman, pasti untuk membangun personal branding, kita harus tahu dulu nih, kita mau jadi apa, kita mau ngapain, selanjutnya kita akan melaksanakan tindakan apa, prosesnya akan kayak gimana. Nah, hal tersebut akan kita dapatkan ketika nutrisi kita cukup, ketika kita paham apa yang akan kita jalankan. Dan untuk paham, otomatis kita harus mencari terlebih dahulu knowledge kitanya. Dan untuk mendapatkan knowledge tersebut, kita harus memulai membaca buku. Dan untuk memulai membaca buku adalah kita harus menemukan buku yang sesuai dengan yang kita sukai dan apa yang kita butuhkan. Maka kita akan jatuh cinta terhadap buku tersebut sampai akhirnya kita nggak pernah bisa lepas dari yang namanya buku. Jadi pastikan teman-teman semuanya untuk membangun personal branding ini ada hal-hal yang harus kita dapatkan juga nih knowledge-nya, yaitu dari buku. Jadi pastikan kita menemukan buku yang kita butuhkan dan yang kita sukai untuk membangun personal branding kita. Dan selanjutnya aku akan menjelaskan manfaat literasi digital selama pandemi COVID-19 apa aja sih. Yang pertama yaitu social networking. Kenapa social networking? Karena kita akan membangun jejaring sosial yang memberikan pengaruh positif untuk pengguna. Literasi digital akan menunjukkan bagaimana cara dalam menggunakan media sosial yang baik. Karena kenapa teman-teman, yang namanya media sosial, kita ini akan bisa membangun jaringan seluas-luasnya. Kita ini akan membangun networking sebanyak-banyaknya. Seluas itu, bahkan kita bisa aja membangun networking kita di seluruh dunia. Dan kita ini harus memahami betul bagaimana cara kita membangun social networking tersebut. Dengan kita memberikan pengaruh-pengaruh positif dan juga kita membangun jejaring-jejaring yang positif. Jadi jangan sampai kita ini punya keluasan yang sebanyak itu, kita juga punya beragam informasi sebanyak itu, kita punya kompetensi dan juga kita punya peluang yang besar tapi tidak dimanfaatkan secara optimal. Jadi harus dipastikan bahwa kita ini telah
mengoptimalkan peranan media sosial untuk membangun social networking yang bagus. Lalu yang kedua adalah transliterasi. Ini dimaknai sebagai keahlian menggunakan semua yang berlainan terutama untuk menciptakan konten, menghimpun, menyebarluaskan sampai membicarakannya di media sosial, kelompok diskusi, gawai, dan semua fasilitas online yang ada. Ini akan berkaitan teman-teman dengan kita membuat suatu konten. Bagaimana secara kita menghimpun informasi, menyebarluaskan informasi yang kita punya itu kayak gimana. Karena kan sebetulnya untuk informasi ini banyak banget ya. Informasi ini banyak banget akan kita dapatkan. Informasi itu akan seluas itu loh teman-teman. Dan kayak dari beragam informasi yang ada, beragam macam informasi yang dimiliki, kira-kira kita akan mengemasnya dengan cara kayak gimana sih? Kita akan menciptakan konten yang seperti apa agar bisa dihimpun dan disebarluaskan sesuai dengan kebutuhan. Karena ini akan menjadi suatu hal yang perlu diupayakan agar bisa masuk di beberapa lini, seperti media sosial, kelompok diskusi, gadget, dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya adalah maintaining privacy. Ini juga akan menjadi penting karena hal utama dari literasi digital yaitu tentang menjaga diri dari kehidupan online. Kita pun harus membatasi diri nih, yang mana kehidupan online, yang mana kehidupan yang offline. Kadang-kadang kita ini lupa membatasi diri kita dan cuman berfokus, oh ini adalah kehidupan online, oh ini adalah kehidupan offline. Jadi pastikan teman-teman semuanya ini udah mampu untuk menjaga diri, maintaining diri kita sendiri dari kehidupan online. Terus yang selanjutnya adalah managing digital identity. Ini tuh akan berhubungan dengan bagaimana prosedur memakai tanda pengenal yang sesuai di beberapa situs media sosial dan platform yang lainnya. Kenapa sih ini tuh kita harus mulai manage kartu identitas kita? Karena kartu identitas kita ini kadang bisa disalahgunakan. Sekarang aja banyak platform-platform yang minta kartu pengenal kita, yang minta tanda pengenal kita. Padahal kita nggak tahu tanda pengenal ini bisa digunain untuk apa sih, apalagi sekarang banyak banget penipuan-penipuan online. Banyak banget yang pada akhirnya dengan tanda pengenal tersebut digunakan untuk peminjaman online, dan kita yang harus membayarkan. Jadi teman-teman harus hati-hati banget nih dalam prosedur menggunakan tanda pengenal kita. Di mana sih kita ini bisa untuk mengunggah tanda pengenal kita. Ada platform-platform yang meminta tanda pengenal. Nah ini benar nggak sih tanda pengenal ini bisa kita sampaikan di sana? Terus juga ini benar nggak sih kalau kita kesanain? Apakah ini websitenya terpercaya atau enggak? Kalau websitenya nggak terpercaya, terus kayak gimana? Nah jadi hal-hal tersebut pun yang harus kita kritisi terlebih dahulu nih. Ini platformnya ini benar nggak sih? Terus ini platformnya ini terpercaya nggak sih? Ini platformnya ini betul-betul bisa menjaga kerahasiaan diri kita nggak sih? Karena kalau misalkan nggak bisa dijaga kerahasiaan dirinya, ini akan menjadi susah juga teman-teman. Jadi pastikan teman-teman bisa lebih aware nih. Bisa lebih aware, bisa lebih peduli terkait dengan penggunaan media sosial kita. Jadi jangan sampai kita menggunakan media sosial kita seenaknya aja. Jangan sampai kita ya udah gitu. Jangan sampai kita ya udah nggak begitu mempedulikan apa yang terjadi. Jadi pastikan teman-teman semuanya bahwa kita ini bisa manage tanda pengenal kita. Lalu yang selanjutnya adalah creating content. Ini tuh berhubungan dengan suatu keahlian tentang prosedur menciptakan isi di beberapa fasilitas situs dunia maya dan platformnya. Nah, teman-teman semuanya dalam membuat konten kan kita juga perlu memperhatikan berbagai macam hal. Entah itu desain, entah itu kontennya isinya kayak gimana. Karena ini akan sangat berkaitan dengan bagaimana pelanggan kita, bagaimana followers atau subscriber kita menikmati konten kita. Jadi pastikan teman-teman mampu untuk mengemas konten tersebut dengan baik, dengan apik, dan juga dengan ciamik. Misalkan targetnya teman-teman adalah anak muda. Jadi dibentuklah konten-kontennya itu adalah konten-konten yang anak muda banget. Mungkin penuh dengan warna, terus juga ceria, dan lain sebagainya. Ketika kontennya untuk anak-anak ya mungkin disesuaikan juga kosakata yang digunakan dalam kontennya seperti apa, terus juga warna-warnanya seperti apa. Jadi jangan sampai kita punya idealisme sendiri tanpa kita memperhatikan. Memperhatikan apa sih? Memperhatikan isi dari konten tersebut, konten-kontennya kayak gimana. Jadi jangan sampai kita hanya peduli terhadap diri kita sendiri aja. Terus yang selanjutnya adalah organizing dan juga sharing konten.
yaitu mengelola dan mendistribusikan isi berita supaya lebih gampang untuk dibagikan. Jadi pastikan terlebih dahulu nih, kita ini bisa mengorganize dan juga bisa membagikan konten-konten kita dengan baik. Jangan sampai kita seenaknya aja. Kita pun harus memikirkan pengelolaannya akan seperti apa sih, distribusinya akan seperti apa sih dari konten-konten yang kita bangun ini. Terus yang selanjutnya adalah reusing dan juga repurposing konten, yaitu kemampuan untuk menciptakan isi dari berbagai jenis informasi yang tersedia hingga bisa diproduksi konten baru dan bisa dipakai kembali untuk beberapa kebutuhan. Jadi kan sebenarnya ini tuh gimana sih caranya kita ini mampu untuk menciptakan dan juga memproduksi ulang dari konten-konten yang udah lama, konten-konten yang banyak kita produksi ulang agar menjadi konten baru dan juga menjadi jenis informasi. Misalkan nih banyak banget kan yang menceritakan tentang A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Nah, gimana cara kita mengemas informasi yang banyak ini, konten-konten yang banyak ini menjadi konten yang baru dan mudah untuk dinikmati oleh orang lain. Lalu yang selanjutnya adalah filtering and selecting content. Ini juga merupakan suatu keahlian untuk menelusur, memilah, dan menyaring berita secara pas sesuai dengan hal-hal yang diinginkan dan dibutuhkan. Karena kan nggak mungkin juga kita menyebarluaskan informasi-informasi hoax, bohong, terus juga informasi sara, dan lain-lain. Jadi pastikan kita mampu untuk menelusuri ini. Kira-kira informasi ini benar nggak sih? Kira-kira informasi ini kayak gimana? Kita pilah dan pilih lagi informasi-informasi tersebut agar sesuai dengan hal-hal yang diinginkan dan juga dibutuhkan. Lalu yang selanjutnya adalah self-broadcasting. Ini tuh merupakan tujuan untuk mendistribusikan gagasan-gagasan yang baru atau ide personal dan isi dari multimedia. Nah, percuma kita punya konten nih, tapi kita nggak tahu cara menjual konten tersebut kayak gimana. Kita nggak tahu bagaimana cara menarik peminat kita itu kayak gimana. Jadi pastikan kita ini udah punya strategi, kita udah punya cara untuk mendistribusikan konten-konten yang telah kita buat. Kita udah tahu caranya seperti apa, mendistribusikan gagasan-gagasan kita akan seperti apa, dan juga ide personal kita ini akan distribusikannya kayak gimana. Dan ini ada tips membangun personal branding. Jadi tips and trick dalam membangun personal branding ini ada 5 hal yang perlu kita pahamin. Yang pertama itu adalah tentukan tujuan personal branding. Tujuannya itu apa sih? Apakah dengan kita personal branding ini tujuannya cuman nyari followers doang, nyari subscriber doang, atau apa? Jadi pastikan kita ini udah menentukan terlebih dahulu nih tujuan dari kita personal branding ini apa. Misalkan tujuan personal brandingnya adalah agar kita ini mempermudah karir kita gitu. Jadi dipastikan untuk mempermudah karir kita ini, kita udah sadar personal branding ini tujuannya agar mempermudah karir. Terus tampilkan citra dirinya sesuai dengan portofolio. Jadi kira-kira keahlian kita ini apa sih, background kita apa. Jadi agar orang-orang lebih percaya bahwa kita ini capable, bahwa kita ini memiliki kompetensi dan juga kapabilitas diri dalam membangun personal branding kita. Terus yang selanjutnya adalah mulai buat website pribadi. Tujuannya untuk apa sih? Ini website ini bisa jadi media sosial, website, dan lain-lain. Untuk menunjukkan dan juga untuk memperlihatkan bahwa kita ini punya pengalaman-pengalaman yang menunjang dalam personal branding kita. Jadi kan ini akan menjadi hal yang luar biasa nih. Ketika orang-orang ingin mengenal kita, cukup melihat website pribadi kita. Ini juga bisa LinkedIn dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi bangunlah personal branding tersebut menjadi hal di website pribadi. Terus yang selanjutnya adalah buat konten yang bernilai dan optimalisasi peranan media sosial. Jadi konten-konten kita di media sosial ini harus bernilai, teman-teman. Nilainya apa sih? Kenapa konten ini harus dibikin? Nah, jadi kan ini juga akan menjadi peranan yang luar biasa, teman-teman. Ketika kita sadar bahwa ini tuh peranan media sosial kita dibentuk untuk membangun personal branding kita. Lalu yang selanjutnya adalah bangun networking dan juga saling berkolaborasi. Ini juga menjadi poin yang sangat penting karena we cannot live life alone. Jadi pastikan teman-teman semuanya juga membangun networking sebagus mungkin dan juga membangun relasi sebagus mungkin. Karena kita nggak bisa hidup sendirian, kita juga adalah makhluk sosial, di mana kita harus berkolaborasi, di mana kita harus membangun jejaring dan juga networking untuk kita saling mengoptimalkan peranan kita dalam membangun personal branding. Oke, teman-teman, mungkin itu aja yang bisa disampaikan kepada teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan juga teman-teman antusiasmenya luar biasa. Sampai malam nggak kerasa kita udah 45 menit kita diskusi, kita komunikasi, aku sharing session mengenai materi yang disampaikan mengenai personal branding.
Dan aku tahu sebetulnya personal branding ini adalah ilmu praktik sehingga penting banget untuk diimplementasikan dan dipraktikkan. Jadi aku mengajak teman-teman untuk memulai mempraktikkan dan juga mengimplementasikan dari apa yang tadi aku sampaikan dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Nah, aku yakin bahwa teman-teman mampu, bahwa teman-teman bisa dalam membangun personal branding diri masing-masing, karena teman-teman pun udah sadar sepenting itu kita dalam membangun personal branding. Jadi, ayo kita sama-sama membangun personal branding diri kita masing-masing untuk membangun citra diri kita, untuk mempersiapkan diri kita dalam menghadapi tantangan zaman, khususnya Indonesia Emas 2045 dan juga tantangan zaman bonus demografi. Aku sadar praktik ini tidak semudah teori yang disampaikan, tapi aku juga sadar bahwa teman-teman adalah orang-orang yang mau berjuang untuk menciptakan keadaan untuk mengoptimalkan peranan kita di media sosial dan juga untuk membangun personal branding kita. Nah, mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Thank you so much teman-teman atas perhatiannya. Semoga teman-teman bisa menambah inspirasi baru sesuai dengan temanya, yaitu berbagi inspirasi, sesuai dengan judul kegiatan, yaitu berbagi inspirasi, dan juga harapannya tentu dari apa yang disampaikan teman-teman bisa terinspirasi dan tidak hanya cukup sampai diinspirasi aja, tapi bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab, dan sesi tanya-jawab ini harapannya teman-teman banyak bertanya. Boleh sekarang dituliskan di kolom komentar apa aja sih hal-hal yang teman-teman masih penasaran tentang personal branding. Kita bahas kupas tuntas lebih jauh lagi, lebih detail lagi berkaitan dengan personal branding ini. Agar apa? Agar kita bisa mengoptimalkan peranan kita sebagai manusia dalam membangun personal branding diri kita masing-masing. Dan ini aku udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Sebentar ya teman-teman, aku cek terlebih dahulu. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk teman-teman. Dari Vicky Marwan Afandi. Vicky Marwan Alfandi, asal intansinya itu dari UMS. Pertanyaannya, kenapa personal branding itu penting di era digital dan bagaimana strategi kita gapai sukses di era digital? Nah, teman-teman semuanya pastikan kenapa kalau tadi ya yang penting itu di bentar. Nah, kenapa personal branding itu penting di era digital? Karena kenapa teman-teman? Kenapa sih di era digital ini sangat penting? Karena orang itu pasti sekarang itu yang ditanyain waktu kumpul-kumpul Instagramnya apa? Terus juga teman-teman kayak sekarang ini pada mencantumkan LinkedIn-nya masing-masing di media sosial. Jadi memang sepenting itu peranan media sosial, peranan di era digital dalam membangun personal branding. Karena itu yang akan pertama kali orang lihat di era digital, dia itu orang yang seperti apa sih? Rekam jejak di digitalnya seperti apa? Dia ini kayak gimana sih? Jadi pasti akan dilihat dulu di media sosial, dia aktivitas dan berselancarnya itu kayak gimana aja. Jadi kenapa itu pentingnya membangun personal branding di era digital. Karena sekarang ini kita hidup di serba digital, jadi kalau kita nggak mampu untuk mengoptimalkan peranan digital, maka kita akan kalah oleh kecepatan dari perkembangan digital atau teknologi itu sendiri. Lalu yang kedua, bagaimana strategi kita gapai sukses di era digital? Ada beberapa hal yang pada akhirnya itu kita harus pahamin bahwa dalam digital ini sebegitu pentingnya loh peranan-peranan ini. Yang pertama, yaitu kita harus open-minded karena akan banyak sekali pertukaran informasi yang kita dapatkan, khususnya di era digital ini. Pasti kita akan dengan mudah untuk diskusi dengan orang-orang, kita juga akan mudah untuk berkomunikasi dengan orang-orang, dan mungkin akan muncul pola pikir baru, ide dan gagasan baru. Jadi akan muncul banyak hal yang mana kita itu harus mampu untuk open-minded terhadap hal-hal tersebut. Karena kalau kita nggak open-minded, mungkin aja orang-orang akan sedikit kesulitan memahami, ini tuh kayak gimana sih? Kok dia pemikirannya kayak gini? Jadi kita harus open-minded. Terus yang kedua, kita harus paham akan teknologi. Kenapa kita harus paham akan teknologi? Ya karena bagaimana kita akan bersaing di era digital kalau kita aja nggak paham penggunaan digital itu seperti apa. Teknologi itu kayak gimana? Bagaimana cara kita mengoperasikan media sosial? Bagaimana cara kita mengoperasikan Zoom? Bagaimana cara kita mengoperasikan Google Meet? Jadi pastikan kita sendiri sudah betul-betul memahami peranan kita sebagai seorang manusia, peranan kita itu di digital itu seperti apa, dan juga bagaimana cara kita mengoptimalkan peranan teknologi. Lalu yang selanjutnya, kalau tadi kita udah bahas mengenai open-minded, dan juga yang kedua ini adalah tentang kemampuan kita dalam mengoperasikan teknologi, yang selanjutnya yang paling penting adalah critical thinking, di mana sekarang ini banyak sekali informasi dan beragam informasi kita terima, jadi pastikan kita memiliki pola pikir yang kritis.
5W1H ini juga menjadi hal yang penting untuk dimiliki oleh kita sebagai pemuda. Jadi pastikan kita sebagai pemuda mampu untuk mempersonal brandingkan diri kita dengan hal-hal tersebut. Berpikir kritis, apakah informasi yang disampaikan benar atau enggak. Informasi ini tuh cuma membangun ini doang atau kayak gimana. Jadi pastikan teman-teman semuanya sudah mampu untuk memiliki 3 hal tersebut untuk kita mencapai kesuksesan di era digital. Oke, thank you banget atas pertanyaan yang keren banget. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Bentar. Oke, pertanyaannya dari Yahya Ayasi dari SMK Wikrama 1 Garut. Ini pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita mengetahui keahlian kita sebagai upaya untuk mempersonal brandingkan diri kita? Oke teman-teman semuanya, sebetulnya berkaitan dengan keahlian yang kita miliki dan lain sebagainya, itu cuma bisa diketahui oleh diri kita sendiri, bukan oleh orang lain. Jadi pastikan teman-teman udah paham betul nih siapa diri teman-teman. Karena kenapa teman-teman semuanya, ini nggak bisa aku jawab, ya karena yang mengetahui diri individu tersebut ya individu itu sendiri. Dan untuk mengetahui hal tersebut ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama dengan tes psikotes. Kita mengetahui terlebih dahulu sebenarnya keahlian kita itu di area yang mana sih. Kira-kira kita bagus di bidang apa. Kira-kira kita akan kayak gimana. Jadi sebetulnya itu adalah suatu proses untuk kita memahami betul terhadap apa potensi dan juga peranan yang kita miliki. Jadi pastikan terlebih dahulu nih teman-teman bahwa kita ini mengenali diri kita sendiri. Kenapa kita itu harus mengenali diri kita sendiri? Agar apa? Agar kita betul-betul bisa memahami kita itu bisa berperan di bidang yang mana. Karena dengan kita mengetahui potensi kita berada di area yang mana, ini akan jauh lebih mudah, ini akan jauh lebih mempermudah kita juga dalam berbagai macam aktivitas yang dijalankan. Jadi pastikan kita terlebih dahulu sudah memahami betul siapa sih diri kita. Oke, itu terus yang selanjutnya lagi, kalau kita udah tahu potensi-potensi yang kita miliki, yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah dengan kita ini mengoptimalkan peranan kita, lalu juga bentar teman-teman. Oke. Nah, jadi kita juga bisa mengoptimalkan peranan diri kita dengan mengetahui potensi yang kita miliki. Terus yang kedua, itu jangan takut dalam menghadapi kegagalan. Nah, kadang-kadang kita itu takut mencoba suatu hal yang baru, padahal kadang-kadang hal yang baru itu adalah potensi kita. Jadi untuk mengenali potensi kita untuk menjadikan itu sebagai ladang atau bahan personal branding kita, pastikan kita udah memahami secara betul apa sih hal-hal yang ingin kita sampaikan dan juga hal-hal apa yang kita miliki dan juga kita jangan pernah berhenti untuk mencoba hal-hal tersebut. Dengan kita mencoba hal-hal tersebut, meskipun kita mengalami kegagalan, kita mengalami suatu hal gagal, nggak berhasil, kita mungkin kurang baik dalam mengerjakan aktivitasnya, tapi seenggaknya kita udah berani untuk mencoba, dan ketika kegagalan tersebut terjadi pun no problem, seenggaknya kita udah mencoba, dan mungkin aja kita akan muncul ketertarikan. Karena berkaitan dengan keahlian, ini berkaitan dengan ketertarikan seseorang dalam menjalankan peranannya. Oke, thank you banget ya atas pertanyaannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi. Nah, ini namanya Ninyoman Karyani dari Universitas Mahasaraswati Denpasar. Pertanyaannya, bagaimana cara yang dilakukan agar cerminan seseorang melalui online personal branding dapat tersampaikan secara baik? Oke, thank you banget atas pertanyaannya, keren banget. Jadi sebetulnya
bagaimana cara mempersonal branding diri dengan baik di masa online kayak gini, dipastikan kita fokus terhadap personal branding kita. Karena kadang-kadang ada orang-orang yang nggak fokus terhadap apa yang akan dijual, apa yang akan dibrandingkan. Kayak dia ikut berbagai macam hal, dia kayak nggak fokus untuk membranding dirinya, banyak hal yang dilakukan, banyak hal yang dibrandingkan. Jadi orang-orang nggak akan tahu dia itu mau mempersonalkan branding apa sih. Jadi pastikan kita udah fokus dulu nih terhadap hal-hal yang ingin kita brandingkan, terhadap hal-hal yang ingin kita berikan. Jadi sebenarnya kita ini ingin dikenal sebagai seorang yang kayak gimana sih. Jadi pastikan kita udah mulai nge-branding diri kita dengan baik. Yang kedua, jangan malu untuk ikut kegiatan. Karena banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan, banyak aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan. Jadi pastikan kita nggak malu untuk menjalankan aktivitas-aktivitas tersebut. Kita nggak merasa bahwa kita eksklusif untuk menjalankan aktivitas-aktivitas tersebut. Terus yang ketiga yang tadi yang aku jelaskan, jangan pernah takut untuk mencoba, karena kalau kita nggak mencoba, mungkin kita nggak akan pernah tahu rasanya akan seperti apa. Jadi pastikan kita ketika ada peluang, kesempatan, nyoba dulu aja. Untuk betul-betul mengetahui personal branding diri kita. Terus bangun jejaring di Instagram itu dengan baik, dengan aktif gitu di media sosial, dengan merespon apa yang komentar-komentar orang lain, dengan menerima masukan-masukan juga. Nah, mungkin itu aja yang sebetulnya bisa menjadi fokus dalam dan juga bisa menjadikan step by step-nya itu baik dalam membangun personal branding di era digital seperti ini. Oke teman-teman, udah 3 pertanyaan dan nggak kerasa juga kita udah hampir sejam untuk kita diskusi dan juga berbagi inspirasi bareng di webinar hari ini. Thank you banget teman-teman atas antusiasme yang luar biasa. Selanjutnya aku mau closing statement nih. Closing statement-nya adalah personal branding ini menjadi suatu hal yang diperlukan untuk seseorang di masa yang akan datang. Terlebih lagi personal branding di era digital. Karena sekarang ini setiap orang sudah memiliki handphonenya masing-masing dan orang-orang akan lebih takut ketinggalan handphone dibandingkan dengan ketinggalan dompet. Jadi pastikan teman-teman mengupayakan betul peranan media sosial dan juga mengoptimalkan potensi media sosial ini yang mana sudah ada 150 juta pengguna media sosial yang semakin meningkat setiap tahunnya. Jadi pastikan teman-teman mengoptimalkan peranan media sosial dalam membangun personal branding diri teman-teman. Dengan teman-teman mampu membangun personal branding diri di media sosial, maka ini merupakan salah satu upaya untuk teman-teman dikenal sebagai seseorang yang capable, yang profesional, dan juga yang kompeten di salah satu bidang dengan kita mampu mempersonal brandingkan diri kita. Lalu itu aja sih mungkin teman-teman yang bisa aku sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Aku percaya bahwa ini nggak mudah untuk diimplementasikan, tapi aku juga percaya bahwa teman-teman adalah orang-orang yang mau untuk berjuang, yang mau untuk berjalan untuk mempersonalkan branding diri, mempersonal brandingkan diri teman-teman. Yuk mulai dari sekarang, mulai dari hari ini kita membangun personal branding diri kita untuk kebaikan kita juga, untuk kebaikan diri kita juga di masa yang akan datang. Aku yakin teman-teman adalah orang-orang yang berani berjuang, yuk berjuang bersama-sama. Thank you banget atas perhatiannya, dan tadi karena dibuka dengan doa, mari kita tutup kegiatan hari ini juga dengan doa, berdoa dipersilakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selanjutnya ada beberapa pengumuman yang ingin aku sampaikan, bahwa teman-teman diwajibkan untuk mengisi link evaluasi sebagai sarana untuk mendapatkan e-sertifikat. Jadi silahkan teman-teman untuk mengisi form evaluasi yang akan dibagikan esok hari di kolom komentar YouTube ya, bukan di kolom live chat. Besok pada pukul 8 pagi pada tanggal 22 Februari tahun 2021 akan disimpan di kolom komentar yang dipin untuk form evaluasinya, dan teman-teman wajib untuk mengisi hal tersebut. Lalu untuk e-sertifikat akan dibagikan ke email masing-masing peserta yang dicantumkan di form evaluasi. Ini akan disampaikan maksimal H+4 dari webinar hari ini. Berarti kalau hari ini tanggal 21 akan dibagikan maksimal tanggal 24. Tanggal 25. Jadi tanggal 25 akan dibagikan untuk e-sertifikatnya ke email masing-masing. Jadi pastikan kamu nggak salah mencantumkan email ya, dan kamu nggak salah dalam mencantumkan nama lengkap. Karena kita akan melihat nama dan emailnya itu dari apa yang dituliskan di form evaluasi. Nah, mungkin itu aja yang bisa disampaikan, dan jangan lupa teman-teman untuk terus mengikuti webinar kami selanjutnya. Bisa dicek di Instagramnya @penggerakbangsa. Dan kalau kamu merasa informasi yang aku sampaikan hari ini bermanfaat, sebarkan seluas-luasnya ke teman kamu, ke lingkungan kamu, ke grup-grup kamu. Terus juga jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga loncengnya, dan juga like video hari ini.
Dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di seminar yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.